Ya, yang model beginian tuh banyak ya, nggak ngerti apa tugas dan fungsi anggota DPR, lalu menyalahkan seolah-olah anggota DPR itu tidak punya kerjaan ya. Mereka tuh beranggapan ya anggota DPR itu kerjanya seperti eh, kepala daerah ya, seperti eh, pejabat negara di eksekutif gitu kan. Mereka berpikirnya seperti itu. Padahal ya harus tahu dulu, sebelum sebelum menilai harus tahu dulu. Yang namanya anggota dewan itu kan tugasnya cuma ada tiga tugas. Yang pertama itu adalah sebagai legislasi ya, membuat undang-undang. Lalu kedua adalah pengawasan, dan ketiga adalah budgeting. Ya, jadi harus dilihat itu dulu nih dalam penilaiannya dari hal tersebut. Kalau dibilang nggak bekerja, proses legislasinya jalan terus. Kalau dibilang nggak bekerja, pengawasan jalan terus, manggil kementerian ya, manggil unsur-unsur yang lain, masyarakat yang lain ke DPR. Itu kan bagian dari pengawasan, tugas mereka. Lalu budgeting ya tentu APBN negara ini kan harus disusun bersama dengan DPR RI gitu. Nah, sering ketika yang beginian ya, saya tanya maunya gimana anggota dewan itu. Ya paling nggak anggota dewan itu apa kek, buat kebijakan apa kek gitu. Jadi banyak yang belum ngerti ya, atau sudah nggak ngerti, nggak mau belajar, nggak mau baca, tapi emosi aja, nyolot aja gitu kan, hanya karena termakan isu-isu sesat yang dilemparkan di media sosial atau di grup-grup WA gitu kan, seolah-olah anggota dewan kerjanya itu ya seperti kepala daerah. Nah ini yang keliru dan harus diluruskan gitu. Memang ada lucu-lucunya lah ya di dunia politik kita ya. Ya memang perlu juga lucu-lucu kan. Tapi lucu-lucunya ini konsisten gitu kan. Jadi kita masih ingat nggak ya beberapa tahun lalu ya ada sebuah organisasi ya menyebarluaskan soal PKI gitu kan. Ketika ditanya mana PKI-nya gitu kan, coba kasih mana PKI-nya, mereka nggak bisa gitu kan. Lalu akhirnya apa ya, karena mereka sudah menyebarluaskan urusan PKI, nggak ada buktinya. Lalu apa ya, mereka cetak sendiri bendera PKI ya, mereka tampilkan sendiri tuh bendera PKI, habis mereka cetak mereka tampilkan, lalu mereka bakar sendiri gitu kan. Jadi asik sendiri nih. Setelah mereka bakar, mereka ngamuk-ngamuk gitu kan. Jadi kayak gitulah ya yang terjadi. Nah, kekonyolan ini diterusin ya oleh beberapa orang bodoh ya. Jadi mereka ciptakan ada kata Samsul ya, lalu mereka sebarluaskan, tapi mereka yang emosi sendiri, marah-marah sendiri, sakit hati sendiri. Lalu ada lagi ya, mereka sebarluaskan termul ya, mereka tuding soal termul, ternak Mulyono, yang dituding santai, ketawa-ketawa gitu ya. Kayak saya juga ya, ketika orang sudah nggak bisa berdebat, larinya kan ending-endingnya ngomong termul. Ya gue bilang ya memang gue termul ya, memang kenapa, ngamuk-ngamuk lagi, marah-marah, sakit hati gitu kan. Lalu apalagi ya, geng Solo gitu kan ya, mereka yang ciptakan sendiri geng Solo. Lalu mereka berharap mereka menuding ada geng Solo, terus orang marah-marah. Ternyata orang asik-asik aja, nggak peduli gitu kan. Ya mereka juga yang ngamuk. Ini kan gila namanya kan, penyakit jiwa gitu kan. Makanya saya bilang jadinya lucu gitu kan. Mereka yang ciptakan sendiri, mereka yang sebarluaskan sendiri, mereka yang percaya sendiri, terus mereka ngamuk sendiri.
Kalau bukan sakit jiwa apa namanya kan. Jadi ya kita nikmatin lah apa komedi komedi politik ya saat ini. Lucu-lucu sih. Ya, itu bisa ditelusuri ya siapapun itu. Yang pasti ya eh, Pak Jokowi ya itu mulai diserang secara brutal dan secara serempak ya. Itu ketika Pak Jokowi mulai ya menyatakan akan melakukan hilirisasi. Dan semakin intens serangan ya, semakin brutal, semakin banyak yang menyerang, itu ketika Pak Jokowi benar-benar melaksanakan hilirisasi ya. Dan semakin gila lagi ketika ya Pak Jokowi menyatakan perang terhadap pihak asing yang tidak ingin ada hilirisasi ya. Silakan ya masyarakat Indonesia cek ya, sebelum Pak Jokowi mau melakukan hilirisasi tidak ada yang serangan brutal ya secara masif, secara banyak pihak ya bersama-sama menyerang beliau ya. Silakan lihat di Google, setelah beliau Pak Jokowi menyatakan hilirisasi, ketika Pak Jokowi ingin agar bahan mentah itu tidak lagi dikirim ke negara asing tapi diproduksi di negara Indonesia agar supaya bisa mendapatkan ya triliunan rupiah masuk ke Indonesia bukan ke pihak asing. Sejak itulah ya beliau diserang. Silakan cek, seluruh masyarakat Indonesia silakan cek ya, ini fakta. Dan kenapa sampai sekarang masih diteruskan? Karena ternyata Pak Prabowo itu meneruskan hilirisasi ya. Pak Prabowo sependapat dengan Pak Jokowi agar ya, bahan mentah ya, kekayaan alam Indonesia itu benar-benar dimanfaatkan untuk bangsa Indonesia, bukan diserahkan kepada pihak luar ya. Jadi kita sudah tahu kenapa negara ini diserang, kenapa Pak Jokowi diserang secara brutal, kenapa Pak Prabowo diserang secara brutal. Ya, itu karena ada pihak asing ya, negara atau negara-negara asing yang tidak senang dengan hilirisasi. Silakan dicek, ini fakta. Nah, ini salah satu contoh orang cuma dua, kalau bukan bodoh ya, kalau enggak adalah orang yang memang dibiayai untuk menyampaikan informasi sesat seperti ini ya. Kalau saya sih ngomongin faktanya aja ya, faktanya adalah dengan hilirisasi ini faktanya ya, yang biasanya kita cuma dapat 17 triliun ya, sekarang kita dapat 510 triliun. Nah, jadi kalau kalian bilang ini hanya akal-akalan ya dan merugikan negara, nah logikanya di mana logikanya? Negara tadinya cuma dapat 17 triliun, sekarang dapat 510 triliun gitu. Jadi kita bicara fakta aja. Dan fakta kedua, dengan hilirisasi ya, apa yang terjadi ya, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika ya, itu akhirnya mempermasalahkan ya Indonesia ya ke internasional ya, ke WTO ya. Mereka ingin agar supaya Indonesia tidak melakukan hilirisasi dan Indonesia harus kembali ya mengekspor bahan mentah ya, sehingga keuntungan ya atau yang didapat oleh negara Indonesia sebesar 510 triliun itu ya, dan itu akan berlanjut terus ya, itu akhirnya kembali
ke negara-negara asing. Nah, dan itu yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi, dan itu juga yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Makanya ya, kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo diserang secara brutal oleh ya orang-orang, ya tentu orang-orang yang dikomandoi oleh pihak-pihak asing yang tentu merasa dirugikan. Yang tadinya 510 triliun itu masuk ke kantong mereka, akhirnya masuk ke negara Indonesia. Dan tentu 1-2 triliun dikeluarkan oleh pihak asing ya untuk membayar pion-pion di seluruh Nusantara ini untuk menyerang Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu tentu harga yang sangat murah, gitu ya. Jadi gini ya, jadi begini, saya jelaskan pertama dulu ya, bahwa yang membuat tuntutan 17+8 ya, itu fix adalah LSM. Nah, tinggal kita lihat ya, sedang diproses apakah LSM ini LSM yang lokal yang dibiayai oleh pihak asing, atau yang membuat itu adalah LSM asing ya. Nah, itu belum terbongkar sekarang. Dan 17+8 itu dibuat juga oleh para influencer-influencer yang mendadak jadi aktivis ya. Makanya isinya ngaco semua ya, isinya ngawur semua. Ya, karena yang dibikin ya orang-orang itu gitu kan. Bukan real keinginan dari masyarakat. Kedua, kalau Anda bilang nggak melanggar hukum, jelas melanggar hukum. Dengan kalian inginkan ya agar supaya TNI tidak ya terlibat untuk mengamankan ya situasi seperti kejadian tanggal 25 sampai 30 Agustus ya bulan Agustus itu jelas melanggar hukum ya, karena itu melanggar undang-undang TNI, di mana TNI ya memang punya kewajiban untuk melindungi negara ini ya dari kerusakan yang lebih besar ya, membantu pihak kepolisian. Masa orang sudah bakar-bakaran di mana-mana, sudah melakukan tindakan kriminal meluas di beberapa titik, lalu tuntutannya TNI tidak boleh terlibat. Nah, itu kan jelas sesuatu yang melanggar aturan ya. Jadi sebelum berpendapat, saya pikir lebih baik coba baca benar-benar, karena saya tanya kepada mahasiswa terkait 17+8 ke BEM UI, dia juga nggak ngerti isinya ya. Terus para influenceran itu diundang sama saya untuk berdiskusi soal 17+8, nggak ada yang berani ya berhadapan-hadapan. Kenapa ya? Karena mereka sama sekali nggak ngerti apa isinya. Ngerti ya? Apa yang saya sampaikan, bahwa 17+8 itu adalah tuntutan sampah, tuntutan yang melanggar hukum. Jelas ya?